Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat. Karena sudah sehat, maka pada pagi hari ini sebelum mulai pembelajaran kita, maka harus kita serahkan kita ke dalam doa atau ke dalam tangan Tuhan yang dibawakan oleh Junita yang membawa kita ke dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pagi ini maka kita belajar mengenai kelanjutan materi kita yang sebelumnya adalah mengenai ekonomi, ya. Yang kita harus kita capai materi kita pada pagi hari ini, ya, mengenai materi ekonomi, topik masalah ekonomi dan cara mengatasi, ya. Itu topik kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, maka ya terlebih dulu kita absen. Agnes, Hadir, Pak. Amanda, Hadir, Pak. Erni, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Junita, Murniwati Waluhu, Hadir, Pak. Metodius Waluhu, Hadir Pak. Niko Demoria, Hadir Pak. Nesti Ignati Gule, Hadir, Pak. Fitra Hatrati Zewa, Hadir, Pak. Selvi Setianu Gule, Hadir, Pak. Suniati Waluhu, Hadir, Pak. Krisman Putra S Gule, Yuliana Yoni E Dai. Berarti itu sudah semua hadir. Ya, sebelum kita masuk ke materi dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, maka pada pagi hari ini ya kita akan bernyanyi, ya, yang sudah kita unjuk kemarin mengenai yang membawa kita dalam membawa lagu, satu lagu sebelum kita mulai pembelajaran kita. Silakan. Silakan berdiri. Garuda Pancasila 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
pembelajaran kita pada pagi hari ya. Maka tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan pada pagi hari ini yang pertama mengenai masalah ekonomi, dan kedua cara mengatasi, dan ketiga adalah inti masalah ekonomi dan sumber daya ekonomi dan faktor produksi, dan terus mengenai kelima jenis-jenis sumber daya alam. Maka itu harus kita tahu, anak kami harus tahu, ya, harus tahu. Sebelum kita melanjutkan materi, saya akan bertanya dengan anak kami nanti sesudah yang mengamati video mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Silakan diperhatikan
Kunjungi sosial media lainnya seperti baik. Sesudah kita mengamati video mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Maka karena anak kami sudah mengamati dan saya tanyakan lagi, Bapak bertanya, menurut anak kami apa itu masalah ekonomi? Yang sudah Anda tonton mengenai materi ekonomi, masalah ekonomi. Ya? dijawab. Kasih aja. Siap, Nes? Silakan. Masalah ekonomi itu Silakan berdiri. Itu. Kan apa? masalah ekonomi adalah masalah yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti keuangan dan kebutuhan dalam rumah tangga seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, terima kasih. Berarti anak kami sudah tahu apa masalah di dalam ekonomi. Kita lanjut lagi. Adalah mengenai cara mengatasinya. Ya kan ada masalah dan gimana cara mengatasinya. Ya, saya unjuk siapa? Si Nesti untuk menjawab apa yang dikatakan mengenai mengatasi masalah ekonomi. Silakan. Besarkan suaranya. Cara mengatasinya yaitu setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Ya. Berarti anak kami sudah tahu apa yang dikatakan dengan masalah atau mengatasi masalah. Pernah kita lihat itu yang sering terjadi, ada satu topik masalah tapi harus ada cara mengatasinya. Iya kan? Iya. Ada masalah pasti gimana cara kita untuk mengatasi. Anak kamu harus itu. Mana tahu nanti ada itu kehidupan Anda bisa sukses atau bisa nanti Anda itu menjadi sebagai orang ekonomi. Ya. Oke, kalau ada pendapat lagi silakan. Mengenai mengatasi masalah ekonomi. Oke, ada siapa sih? Amanda. Silakan Bu. Kalau ada tanggapan mengenai masalah ekonomi. Mengatasi masalah ekonomi mikro yaitu dengan menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah dan membentuk kesepakatan antar produsen dan konsumen. Ya, berarti itu cara mengatasi masalah ekonomi. Maka kita lanjut lagi ke tujuan pembelajaran pada bagian ini adalah yang kedua. Inti dari masalah ekonomi. Pendapat Anda mengenai inti masalah ekonomi ini gimana? Ada? Oke, silakan si Junita. Inti dari masalah ekonomi yaitu 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Sumber daya modal, 4. Sumber daya keahlian atau skill kewirausahaan. Oke, itu sudah benar. Ada lagi
Sudah, silakan. Oke, saya lanjut ya. Sudah? Udah, semua enggak? Atau? Secara umum, sumber daya modal berdasarkan bentuknya dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. A. Modal nyata. Modal konkret yaitu modal yang berwujud tangible atau dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi seperti uang, mesin produksi, kendaraan angkut, dan sebagainya. B. Modal tidak nyata atau modal abstrak, yaitu modal yang tidak berwujud intangible tetapi memiliki nilai dalam perusahaan. Contohnya keterampilan, pengetahuan, atau jaringan informasi. Oke, berarti itu mengenai ya, mengenai mengenai itu masalah ekonomi. Terus kita masuk yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi. Itu kalau ada tanggapan silakan. Ada? Siapa ini? Si Murni. Faktor-faktornya itu satu, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian atau skill wirausaha. Oke, terima kasih. Berarti itu faktornya adalah mengenai sumber daya alam. Kedua, Sumber daya manusia. ketiga, Sumber daya modal. keempat, Sumber daya keahlian. berarti itu faktor mengenai ekonomi dalam produksi. Harus ada kami tahu itu. Harus, ya. Jelas? Berarti yang kelima, jenis-jenis sumber daya alam. Kalau ada tanggapan silakan. Oke, silakan si Erni. Ya, Erni cantik. Nah, oke, lanjut. Jenis-jenis sumber daya alam misalnya tanah, air, sinar matahari, dan batu-bara tambang. Oke, berarti itu semua mengenai sumber daya alam ini. Yang satu dulu apa? Kedua apa? Ketiga? Nah, berarti itu semua kita fungsikan. Maka pada pagi hari ini harus kita capai materi yang mengenai yang keempat ini. Yang pertama adalah masalah ekonomi dan cara mengatasi. Dan kedua, inti masalah ekonomi. Dan ketiga, sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi. Yang keempat, jenis-jenis sumber daya alam. Berarti harus kita tahu sebelum kita masuk ke materi. Oke, maka kita berlanjut ke materi kita. Silakan perhatikan di dalam layar InFokus mengenai topik pada pagi hari ini. Silakan perhatikan di atas. Ya, gambar amaku. Ini stop. Ya. silakan perhatikan ya. Klik. Tanda panah. Itu yang tanda panah sisa batu mau baki bot.
Masuk. Tunggu dulu ya. Ya, Pak. Skip. Paling ujung siapa? Paling ujung. Nah, udah pas banget loh. Oke. Berarti silakan perhatikan adalah materi kita pada pagi hari ini mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Ya kan? Lanjut. Nah, itu. Maka kita itu harus tahu apa yang dikatakan tadi masalah ekonomi dan cara mengatasi, ya kan? Kita sudah mengambil tadi kesimpulannya bahwa mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasi, ya, itu mengenai materi kita pada pagi hari ini. Lanjut. Terus di bawahnya adalah masalah ekonomi dan cara mengatasinya adalah dalam kehidupan sehari-hari tentunya adanya tidak bisa dapat dipisahkan dengan permasalahan ekonomi, yaitu berkaitan dengan kebutuhan barang atau jasa, kelangkaan sumber daya, peradaban manusia yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan juga semakin bertambah, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Itu mengenai dengan masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, ini sering kita alami mengenai masalah ekonomi, baik segi dalam keuangan, ya kan? Iya. Itu segi keuangan, apalagi kebutuhan sehari-hari, itu semua dibarengi dengan masalah ekonomi. Terus kita lanjut di bawahnya. Rekam ya? Tanda panah aja loh, tanda panah sisa. Pakai keyboard. Tanda panahnya ada klik ya. Silakan perhatikan. Klik lagi ya, klik lagi. Udah. Belum. Klik lagi. Nah, itu. Ya. Di dalam hal ini manusia yang dari waktunya kebutuhan semakin meningkat dituntut mengelola sumber daya yang ada baiknya. Hal ini tersebut sebagai upaya mensyukuri karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti di dalam ini adalah apa saja yang kita alami di dalam dunia ini, maka harus kita syukuri. Baik di dalam itu maupun dalam segi contohnya. Kadang kita itu orang tidak dalam kehidupan sehari. Ya. Harus kita tahu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berarti ini semua terjadi kepada kita setiap hari. Ya, berarti itu semua kita syukuri. Contoh seperti kita itu kalau saya contohnya tidak bisa kita syukuri apa yang ada. Ya, ada itu. Nggak ada kita syukuri. Tapi sebenarnya sudah ada yang tidak bisa. Ada sama kita. Sering serba adanya kurang sadar. Udah punya kurang lagi. Dia tidak bersyukur apa yang ada dulu. Ya. Kadang sama kita, sama anak kami di rumah itu orang tua kita. Ya. Dia tidak syukurin apa yang ada.
dalam segi masalah kebutuhan sehari-hari. Harus kita syukuri apa itu. Jangan dulu minta yang tidak ada, pikiran Anda dulu menggali yang belum ada. Yang ada dulu, kelola yang ada dulu, baru Anda mencari hal yang lain. Jelas? Sudah. Ya, berarti itu mengenai dalam hal ini manusia yang waktu kebutuhan semakin meningkat tuntutan mengelola sumber daya yang ada dengan baik-baik. Hal ini tersebut sebagai upaya menyukuri karunia dari yang Maha Kuasa. Kita syukuri saja. Sudah jelas? Oke, kita lanjut lagi. Ini tanda panah mana? Tanda panah mana? Oke, kita lanjut. Adalah inti masalah ekonomi yang kita masuk ke inti. Tadi baru sampelnya biasanya kan, dan sekarang kita masuk ke inti, ya kan? Oke, intinya di situ adalah barang atau benda menjadi alat pemuas kebutuhan untuk memperoleh diperlukan dengan adanya pengelolaan disebut dengan produksi, ya. Berarti itu semua yang dikatakan barang atau benda dan alat pemuas kebutuhan. Kenapa dikatakan dengan pemuas kebutuhan? Ya, kita bertanya itu kan, ada kali itu bingung apa itu yang dikatakan pemuas. Ya kan sama kita, anak kami sering terjadi itu contohnya di keluarga kurang cukup yang dikatakan dengan adanya kebutuhan kurang puas. Apalagi sekarang kalau contohnya mama membeli buku yang kurang murah. Saya nggak mau ke sekolah. Kenapa? Kurang puas bukunya. Kenapa? Kurang bagus. Salah itu. Ya kan? Salah. Ya. Makanya tadi adalah syukuri apa yang ada. Jelas kan? Jelas. Kalau mau orang pintar memang begitu. Ya. Apalagi kalau contohnya keluarga kita orang tua susah mencari uang, ya gunakan yang apa yang ada dulu, ya. Terus mengenai itu adalah barang atau benda menjadi pemuas kebutuhan untuk memperoleh diperlukan dengan adanya pengelolaan, ya, dengan adanya pengelolaan disebut dengan produksi. Oke. Terus di yang kedua, dalam proses produksi kebutuhan berbagai sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Ya, berarti ada di situ dikatakan bahwa ada faktor-faktor produksi. Ya, ada faktor. Kenapa dikatakan ada faktor? Ya, faktor mengenai produksi. Ya, ada itu. Berarti kenapa ada faktor produksi? Karena ada barang yang ya, berarti itu mengenai faktor. Ya, ada produksi karena ada barang. Oke, kita lanjut. Terus yang pertama yang perlu kita bahas mengenai faktor, ya, faktor mengenai sumber daya alam ini. Ada faktornya. Ya. Sumber daya alam tersedia di dalam semesta. Ya. Baik secara langsung atau tidak secara langsung. Ya. Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Tadi sudah melihat video kan? Sudah. Tapi saya sudah melihat Bapak, tapi saya tidak mengamati videonya. Ya. Makanya itu Bapak saya diam-diam aja, udah jelas saja. Jelas Bapak ya, jelas saja. Ya. Itu. Makanya saya kasih video tadi
berarti yang ada di lingkungan kita. Ya, iya. Ada di lingkungan kita. Kalau saya tanyakan, apa itu fungsi tanah? Apa fungsi? Kalau saya tanya-tanyakan, ini fungsi tanah apa? Dia nggak tahu saya. Tanah itu gunanya apa? Tidak tahu saya. Ya. Apa fungsinya di dalam kehidupanmu? Tanah nggak tahu saya. Tetapi dia itu duduk di dalam bumi, di dalam bumi. Ya, itu fungsinya. Sama kita fungsinya contohnya adalah mengenai menanam dalam kehidupan kita. Kita tanam seperti apa? Bisa. Kebutuhan sehari-hari. Macam-macam. Yang kita itu nggak bisa hidup tanpa adanya yang disebut dengan tanah sumber daya alam itu. Ya, itu harus kita fungsikan itu sumber daya alam ini. Ya, ya, Tuhan itu sudah memberi, tetapi tidak difungsikan, itu yang salah. Benar kan? Benar Bapak. Tetapi saya tidak tahu apa fungsinya. Ya, saya tanyakan dengan siapa ini si Yuliana. Apakah Anda itu bisa hidup di dunia ini tanpa menggunakan ada contohnya tanah? Tidak ada. Berarti semua kebutuhan tidak ada kan? Ya. Kita itu bekerja sehari-hari yang mencari yang dikatakan dengan adanya contohnya kebutuhan sehari-hari harus kita ambil dari sumber alam semesta ini. Ya kan? Ya, harus kita cari di dalam alam semesta ini. Itu dalam bentuk mencari contohnya sumber daya alam. Ya, itu dari sumbernya. Berarti dari contohnya sambil contoh seperti ya pisang. Kita masukkan ke pabrik maka menjadi jelas kan? Itu berarti fungsi tanah. Fungsi tanah karena itu banyak, bukan hanya satu. Berarti semua yang ada di alam semesta. Terus yang kedua mengenai air. Air ini sangat kita butuhkan. Butuh sekali kita air. Ya. Kita ambil contoh di lingkungan kita itu nggak ada air. Ya kita itu kerja di mana sumber air, di mana tempat-tempat air yang ada. Karena itu butuh kebutuhan kita. Air ini banyak fungsinya. Ya, baik di dalam tumbuhan, ya kan? Nah, itu banyak fungsinya, bukan hanya satu. Kalau dibilang orang itu hanya satu, waduh, udahlah. Yang satu saya tinggalkan, yang kedua saya lanjut. Iya, berarti semua itu banyak fungsinya. Ya, banyak fungsinya. Jelas kan? Fungsinya bukan hanya satu fungsi air. Tetapi di dalam sumber air ini, contohnya sumber alam ini, ya intinya air bisa kita fungsikan. Itu yang sering kita lihat sekarang kalau kita itu bisa mengelola sebagai air mineral. Ya, pernah kita lihat gitu ya, tapi dikasih seperti adanya pabrik contoh. Dikelola dia sebagai ya seperti air mineral. Ya seperti kita lihat contohnya seperti aqua. Makanya banyak fungsinya, bukan hanya satu. Ya, fungsinya banyak. Kalau kita tidak ada air dalam kehidupan ini, tidak ada sumber air, pasti kita itu kayak gimana lah. Ya, mana lagi? Soalnya mati zoom. Anu, terus anu. Halo Bu, belajarnya nggak bagus. Saya lanjut Ibu ya. 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 Tapi yang menemani saya itu siapa Bu? Oke siap Bu. Berarti saya lanjut aja Bu ya. Oh, terima kasih Bu. Ya, berarti itu semua tadi adalah air. Yang kedua, yang ketiga adalah sinar matahari. Sinar matahari ini banyak fungsinya. Banyak fungsinya.
mengenai sinar matahari kebutuhan sehari-hari. Minimal contohnya, kalau kita itu contohnya setiap hari ada sinar matahari, contoh gimana kita belajar di dalam ruang kita atau ada lampu? Ya, nggak ada. Ya, apalagi di rumah. Ya, berarti banyak fungsinya. Oke, berarti yang keempat, ya, barang-barang tambah. Kenapa dikatakan barang tambah? Ya, saya juga bertanya, Bapak, apa itu yang dikatakan dengan barang tambah? Berarti yang barang yang habis, yang baru diganti, ya kan? Iya. Ya Pak, apa? Ada dibilang Bapak itu tambah. Dan tak tahu saya. Tetapi barang yang belum jadi maka akan dijadikan. Berarti itu adalah mengenai ya barang-barang tambah, yang barang yang digali, ya, yang digali. Berarti itu barang yang bisa kita gali. Seperti contohnya, ambil contoh seperti emas, ya kan? Emas. Maka barangnya belum jadi maka dijadikan, berarti banyak fungsinya. Itu sudah jelas kan? Sudah. Karena itu adalah mengenai ya barang-barang tambah adalah mengenai faktor sumber daya alam. Berarti ada ya. Yang satu apa? Banyak. Yang kedua apa? Air. Yang ketiga apa? Sinar matahari. Yang keempat apa? Berarti kami sudah tahu semua. Ya, berarti sudah jelas semua fungsinya kan? Sudah. Apa kegunaannya? Tadi saya sudah jelaskan kegunaannya, masa nggak tahu? Apa kegunaannya, Bu? Kegunaan tanah itu sangat berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat kita butuhkan. Yang ketiga mengenai sinar matahari, itu fungsinya sangat begitu kita butuhkan. Fungsinya begitu kita butuhkan. Contohnya seperti apa? Sinar matahari menyebutkan itu. Terus yang di bawah tadi adalah barang-barang tambah. Berarti barang yang digali. Contohnya dari tanah. Berarti dari barang yang belum jadi menjadi barang jadi. Oke, kita lanjut lagi. Masih semangat? Masih. Ya, itu yang dibilang tadi kita syukuri apa yang ada. Ya kan? Ya. Oke, kita lanjut lagi adalah bagian B adalah mengenai sumber daya alam yang sudah tersedia tetapi masih harus digali terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berarti itu harus benar. Ya. Yang sumber daya alam ini adalah yang sudah tersedia. Sudah ada tetapi kita tidak bisa mengelolanya. Itu yang salah. Kenapa bisa terjadi itu? Dikarenakan dikarenakan kenapa? Dikarenakan karena kita tidak punya pengetahuan cara mengelola, cara mengelola mengenai sumber daya alam ini. Ya, sudah ada tetapi kita tidak bisa memfungsikannya. Ya kan? Iya. Apalagi kalau nggak ada. Ya kan? Itu adalah mengenai sumber daya alam ini sudah tersedia. Tetapi masih harus diganti terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berarti segala yang dikatakan sumber daya alam maka kita harus kita manfaatkan sebagai kita manusia. Karena kami harus memanfaatkan itu. Harus Anda gunakan nih. Sudah ada tetapi Anda tidak bisa menggunakannya. Kita lanjut lagi. Adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ya. Berarti kalau dikatakan sumber daya manusia ini adalah peranan manusia dalam kegiatan
kegiatan ekonomi tidak hanya sumber daya, tetapi juga sebagai pengguna hasil-hasil ekonomi. Kelangkaan sumber daya manusia terdiri atas kelangkaan secara kualitas dalam bentuk jumlahnya secara fisik dan kelangkaan secara kualitas dalam bentuk iya. Oke. Berarti itu adalah mengenai ya tadi adalah sumber daya alami. Ya. Berarti harus kita cari fisik ya, kelangkaan secara kualitas dan bentuk kemampuan pikiran, yaitu dengan meningkatkan pendidikan, pengetahuan, pengusahaan teknologi. Berarti harus kita kuasai itu. Ya kan? Iya. Ya, berarti kalau kita tidak ada yang dikatakan tadi adalah mengenai kemampuan pikiran, ya, berarti mengenai penguasaan teknologi, berarti apapun yang ada di dalam sumber daya manusia kita tidak bisa memfungsikannya. Ya kan? Iya. Ya, tidak bisa. Ya contohnya aja, kita ambil contoh seperti kalau Anda itu menjadi nanti ya orang, contohnya menjadi pengusaha. Ya contohnya pengusaha pisang, contoh. Ya kan? Pengusaha pisang. Berarti Anda tidak bisa mengelola, tetapi minimal harus belajar gimana cara pembuatan pisang tersebut atau cara pembuatan contohnya dari pisang kita buat seperti gorengan. Minimal harus belajar, ya kan? Iya. Minimal harus tahu teknologi apa? Ya sekarang sudah banyak teknologi yang canggih, ya kan? Sudah banyak teknologi yang canggih, ya. Dimanapun kita sekarang kalau tidak ada, gimana kita ya mendapatkan hasil-hasil yang lain itu, kalau kita itu tidak ada dikatakan teknologi, tidak ada perkembangan, adanya perkembangan zaman, ya ada perubahan teknologi. Oke, kita lanjut. Adalah secara umum sumber daya ya manusia, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Ya, itu yang pertama. Ya, tenaga kerja terdidik atau sering dikatakan dengan skill, labor atau tenaga ahli atau tenaga mahir, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan sesuatu keahlian atau keterampilan. Berarti itu dikatakan ada pendidikan dalam bentuk non formal dan formal. Berarti kalau kita tahu itu apa itu formal. Silakan siapa si Yuliana? Berdiri. Apa? Contohnya itu guru dan dokter. Ya, berarti contohnya guru dan dokter. Berarti formal, berarti dia sudah mempunyai pendidikan, sudah diselesaikan contohnya kuliah, ya sudah diselesaikan dia kuliah, ya sudah dia diajari dia, ya dalam segi penguasaan, dalam segi bekerja, dalam hal yang lain. Jelas? Sudah. Berarti ada di situ yang kedua adalah non formal. Apa itu siapa sih ini? Mengenai non formal ini apa? Besarkan suaranya, nggak jelas ini bapak ini. Arti non formal yaitu tidak resmi. Contohnya seperti bangunan. Oke, itu contohnya. Berarti non formal, berarti dia itu belum ya mendapatkan ya pendidikan, ya kan? Ya. Hanya karena skillnya saja, ya kan? Belum dia diajari ya dalam menjalankan pendidikan. Di situ ada 2 contoh mengenai ya pendidikan formal dan non formal. Oke, silakan perhatikan. Ini adalah contoh seorang dokter. Ya, berarti ini tergolong sebagai ya formal, pendidikan yang formal.
siapa yang apa? Pasien. Nah, seperti contohnya ya. Ya, berarti itu contohnya mengenai seorang dokter. Karena yang tadi adalah mengenai pendidikan yang formal. Itu ada yang sedang diperiksa. Ya, kasih apa namanya itu? Kita kasih ada namanya lah tante. Sedang sakit tante maka diperiksa. Apa yang diperiksa? Ya, oke kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ya, ini contoh yang kedua adalah seorang guru. Ya, ya. Berarti selama ini kita lihat kenapa Bapak Ibu guru berdiri di depan ini dikarenakan karena sudah mempunyai pendidikan. Maka pendidikan itu, pengalaman itu selagi di bangku kuliah diajari anak kami. Ya, itu contohnya. Berarti dia itu tergolong sebagai ya pendidikan atau sudah itu pendidikan mengenai nah, itu ada 4 orang siswanya. Ya, namanya yang satu si Toti, si So, si Dedi, dan si Joji. Maka ibu guru ini sedang mengajari, diajari. Ya, begini cara belajarnya. Apakah ada tugas begini? Berarti dia sedang mengajari siswa. Kalau kita perhatikan ruangan itu di dalam ruangannya, iya. Di dalam kelas ada. Ya, ibu ini memang pintar mengajari anak. Dia begitu dekat dengan siswa. Ya, karena dekat siswa dengan guru, maka siswa itu tidak sedang bertanya apa yang mereka atau apa yang disampaikan oleh ibu guru. Ya, saya kalau tahu siapa nama ibu ini, saya cari nanti siapa nama ibu itu. Ya, mungkin ibu Santa. Dan berarti harus kita ya begitu caranya dia sedang belajar. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kalau ada yang ada pertanyaan silakan tanya. Mengenai contoh ya pendidikan yang formal. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengatasi masalah kelangkaan? Bagaimana cara mengatasi masalah kelangkaan sumber daya manusia? Ya, berarti bagaimana cara? Kelangkaan sumber daya manusia. Cara kita di situ harus kita cara mengatasi ya, mengenai sumber daya manusia. Ya, mengenai sumber daya manusia. Itu berarti harus kita belajar. Gimana cara mengenai sumber daya manusia? Itu contohnya. Ya, berarti sudah paham? Anak kami ini pintar ya. Jadi semua tahu. Berarti Bapak nggak sia-sia berdiri di sinilah, ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, ya tenaga kerja atau sering dikatakan dengan labor. Ya, tenaga kerja yang terampil yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang dapat melalui pengalaman kerja. Ada 4 contoh. Ya, berarti dikatakan di situ bahwa tenaga kerja yang memiliki keahlian. Kalau dikatakan keahlian ini adalah kemampuan. Ya, tanpa dia itu masuk ke dalam mengikuti pendidikan contohnya di bangku kuliah, tetapi ada keahliannya. Ya, ada keahliannya. Kita ambil contoh seperti di lingkungan kita ini, sopir. Dia itu tidak pernah diajari, tetapi dia bisa, ya, bisa dia untuk ya atau bisa dia membawa kendaraan dengan mobil. Oke, ini contohnya seorang supir. Ya, di sini dikatakan karena sebenarnya hanya punya
tadi apa? Iya, ya ada skillnya. Ya kalau dikatakan skill itu tanpa diajari dia sudah tahu, ya kan? Iya. Ya, kadang-kadang karena kami di sini ya kadang ada skill yang lebih apalagi. Contohnya tidak pernah Bapak Ibu guru mengajari Anda bisa contohnya di rumah bisa membuka contohnya mengoperasikan sebagai televisi. Dibuka, tapi dia tidak pernah diajari. Tetapi karena ada skillnya, maka dia bisa tahu. Oke, terus kita lanjut lagi mengenai ya contohnya penjaga toko. Itu contohnya mengenai tadi apa? Mengenai skill, ya kan? Mengenai ya itu adalah contohnya seperti penjaga toko, ya. Berarti itu penjaga toko. Penjaga toko itu sudah pernah belajar atau belum? Belum, karena keinginannya. Mungkin tadi orang tua disuruh-suruh, nak mau ke sekolah, nggak mau saya sekolah. Keinginan saya untuk menjaga toko, menjadi orang bisnis. Ya, oke. Terus kita apalagi mengenai contohnya tadi adalah mengenai penjaga toko. Terus yang kedua adalah contoh montir. Ya, montir itu sering kita dengar sekarang di lingkungan kita dalam bengkel. Tetapi kalau contohnya di perusahaan-perusahaan besar, bukan bengkel namanya, tetapi montir. Ya, nanti Anda masuk situ tanya, ya Pak ada bengkel, pasti dibilang bengkel di sana. Kalau tanya montirnya, pasti dikasih tahu. Berarti itu skillnya, keahliannya, ya itu mengenai apa? Contohnya mengenai montir. Montir itu kalau di tempat kita adalah bengkel. Oke, kita lanjut adalah contoh yang berapa ini? Yang keempat, contoh pelukis. Itu skill juga. Skill itu, ya kan? Ya. Sering kita lihat itu kan belum dia itu belajar, ya belum diajari melukis, tetapi dia bisa melukis. Ya kan? Iya. Kalau kita tanya-tanya di sana contohnya, ya kita tanya-tanya, dia itu tidak pernah dia itu diarahkan, tetapi dia bisa tahu. Ya kan? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Tenaga kerja tidak terdidik, ya, dan tidak terlatih. Ya, tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga kerja, atau tenaga kasar itu tenaga kerja kasar yang harus mengandalkan tenaga kerja sendiri. Berarti dia itu ya mengandalkan tenaga sendiri. Contoh adalah kulit bangunan. Berarti itu adalah mengenai tenaga kerja tidak terdidik. Berarti itu contohnya, ya itu contohnya. Yang kedua, ya sebagai contoh buruh angkut. Biasanya ini sering kita lihat contohnya di pelabuhan. Ya contohnya barang akan dipindahkan contohnya ke mobil fuso, contohnya dari kapal dipindahkan ke mobil pengangkutan. Ya itu barang itu maka dipindahkan dari kapal dipindahkan ke mobil pengangkutan biar barang tersebut disampaikan pada tujuan. Itu masuk ke contoh ketiga. Terus ada lagi mengenai contoh buruh pabrik. Ya itu maksud kita lihat itu. Ya ada yang kerja di pabrik, contohnya ini pabrik apa? Pabrik apa ini loh? Ya ini yaitu bekerja di salah satu tempat adalah tempat menjahit. Ya itu contohnya. Ada situ
pembantu rumah tangga. Dia itu digaji oleh yang punya rumah, digaji dia untuk bekerja, ya, untuk membantu rumah tangga supaya ya di dalam kegiatan yang orang tersebut tidak terganggu, makanya dia itu bisa membantu. Oke, maka kita masuk ke dalam yang mengenai tugas kelompok. Ya, mengenai tugas kelompok. Kerja kita pada hari ini adalah mengenai pengisi ya LK, ya, mengenai pengisian LK atau dengan peserta ya, lembaran kerja peserta yang Anda kerjakan di sini adalah yang sudah Anda belajar, ya, isi ada. Oke, ini kertas mengenai lembaran kerja peserta didik atau disebut LKPD. Silakan dikerjakan. Apa yang sudah kita belajar tuangkan di dalam LKPD. Oke. Kenapa? Kurang lagi? Kurang lagi? Siapa yang kurang lagi? Oke, kita bagi lagi. Tugas ini harus diserahkan hari ini ya. Iya, Pak. Nah, harus kita serahkan. Maka ada tugas kita yang satu nanti mengenai pembuatan clipping. Kita ambil itu nanti di pertemuan kedua. Yang sekitar minggu depan kita kumpulkan tugas tersebut. Jelas? Jelas. Sudah, silakan kerjakan yang mengamati gambar tadi tuangkan di dalamnya. Dan apa tugas-tugas yang Anda sudah kerjakan. Oke, cara pengerjaannya ini adalah mengenai lembaran ini adalah yang pertama ya, Anda membuat ya, ada di sini soal, maka Anda mengisi soal-soal yang ada, berarti materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jelas? Oke, silakan dikerjakan. 3. Oke. Berarti sesudah nanti siap, maka satu-satu kelompok maka dipresentasikan ke depan. Sudah jelas? Oke. Diskusi. Berarti diskusinya Anda sudah tahu ya mengenai yang masalah ekonomi dan cara harus nanti Anda itu yang membuat hasil dalam baca di depan hasilnya dibuat 1, 2, 3 dibacakan masuk. Baik, untuk kelas 10 les 56 masuk matematika oleh Dr. Ibu. Kemudian di kelas 11 OTKP masih PKK oleh Miss
tampil di depan presentasikan hasil yang Anda sudah diskusikan mengenai masalah ekonomi. Baca depan, silakan. Kalau sudah siap, silakan ke depan. Oh ya, sini aja, Pak. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, pilihlah kelompok ekonomi sumber daya alam dan sumber daya manusia berikut. Yaitu 1. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia. Sumber daya manusia yang diperoleh oleh tenaga kerja terdidik terlatih dan tenaga kerja terdidik, dan sumber daya modal yaitu modal nyata dan modal tidak ternyata. Sumber daya 2. Pilihan sumber keliti yang kalian buat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam. 3. Gambar yang akan ditemukan untuk membuat keliti yaitu guru dan tiongkok. Demikianlah hasil diskusi kami. Oke, kalau ada pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3, silakan kasih pertanyaan ke kelompok 1. Berarti hanya 2 yang kita tadi, sumber daya alam, sumber daya manusia, hanya itu topik kita pada hari pagi hari. Ya. Maka kita masuk nanti pertemuan kedua adalah sumber daya manusia dan sumber daya modal dan sumber daya manusia. Yang sudah rusak mengenai perusahaan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan kelompok 2 sama 3 tentang kelompok 1 tadi adalah mengenai ya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oke. Pertanyaan saya, apa peran manusia dalam kegiatan ekonomi? Oke, ada tanggapan dari kelompok 3, silakan. Tanggapan kami dari kelompok 3 yaitu peran manusia dalam kegiatan ekonomi yaitu sebagai pengguna hasil kegiatan ekonomi. Berarti sudah ada tanggapan dari kelompok 3. Itu mengenai pertanyaan kelompok 2. Oke, lanjut lagi. Ada dari kelompok 3? Sudah? Ada dari kelompok 3? Tidak? Ada dari kelompok 3, Oke, dari kelompok 3. yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Ya, bagaimana cara ya meningkatkan mengenai sumber daya manusia. Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dengan meningkatkan pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan penguasaan teknologi. Oke. Jelas? Oke. Berarti itu sudah semua ada ya. Oke, berarti ini adalah mengenai kelompok 2 yang tampil pada pagi hari. Silakan di depan. Baiklah, kami dari kelompok 2, saya mewakili dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami, yaitu 1. Pilihlah platform ekonomi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam dimanfaatkan
sudah. Kelompok 3 tampil. Sudah. Pergi depan. Baik, yang akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu pilihlah pelaku ekonomi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pelaku sumber daya alam yaitu manusia atau orang yang membutuhkannya. Peran sumber daya manusia untuk menghasilkan gas atau produk. Kedua, pilih sumber clipping yang kalian buat. Sumber daya manusia contohnya seperti tenaga kerja. Tiga, temukan dengan 5 gambar yang akan dipilih untuk membuat clipping. Guru, dokter, guru pabrik, pembantu, rumah tangga, dan montir. Oke. Nggak ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang karena kita sudah ya karena kita sudah membentuk kelompok di dalam mempelajari mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya, maka ya kita tadi sudah umpan balik atau saling bertanya dalam diskusi kelompok. Maka sekarang kita ambil kesimpulan. Yang kelompok 1 silakan ambil kesimpulan mengenai ya keterbukaan kita pada hari ini. Udah, Sinesti atau Agnes? Agnes sudah, depan kelompok 1. Baik, kesimpulan dari kelompok 1 dari masalah ekonomi ini yaitu 1. Menentukan pilihan yang tepat. 2. Memanfaatkan biaya peluang. 3. Secara prioritas dan pengelolaan keuangan. 4. Mengatasi masalah ekonomi makro dan mikro. 5. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Dan dalam proses produksi dibutuhkan berbagai sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Udah, kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan depan. Baiklah, dari kelompok 2 kesimpulan yang kami ambil yaitu masalah dalam ekonomi untuk mengatasinya yaitu menentukan pilihan yang tepat. Yang kedua, peluang yang menguntungkan. Dan ketiga yaitu skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Inti dari masalahnya yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam, maka terjadinya timbang balik. Oke. Berarti kita kelompok 2 sudah ambil. Maka kita lakukan. Kelompok 3 ke depan, presentasikan hasil dari kelompok Anda. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari kelompok 3 yang pertama yaitu kami bisa tahu cara mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat. Kedua, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Dan skala prioritas dan pengelola keuangan. Dan juga kami bisa tahu mengatasi masalah ekonomi makro, di antaranya yaitu 1. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan dengan arah harga yang murah dan bermutu. Oke. Ya. Oke, kita lanjut lagi adalah kita ambil satu kesimpulan dan saya nilai semua kelompok-kelompok Anda berapa nilai Anda. Oke, lanjut. Tas ini silakan di depan semua kertas-kertas atau tempat jawaban yang Anda sudah.
kelompok 2 adalah 80. Diambil. Ini kelompok 2. Kelompok 3 80. Diambil. Kelompok 1 90. Ya, itu adalah hasil-hasil yang Anda sudah diskusikan. Maka ya, di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua nanti, maka ya harus Anda membuat satu kelompok mengenai clipping mengenai mengelola mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Dibuat clipping dari itu pekerjaan kita di rumah atau pekerjaan anak kami di rumah membuat mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Ya, berarti kita nanti Bapak nanti mengumpulkan pada hari pertemuan kita minggu depan. Ya, kita masuk lagi nanti pertemuan kedua. Pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua nanti di situ kita kumpulkan. Sudah jelas? Sudah. Berarti itu adalah kerja kelompok, ya, maka harus mendapatkan proyeknya. Proyeknya itu hasil dari diskusi Anda, maka membuat yang mengenai clipping tentang masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Itu kerja kelompok. Ya, pertemuan berikutnya maka anak kami harus diserahkan pas pertemuan kedua nanti. Sudah jelas? Sudah. Oke, berarti kita akan saya ambil sekarang adalah inti yang Bapak sudah jelaskan pada hari ini adalah satu dulu tadi adalah yang kita sudah tuntaskan pada hari ini adalah satu masalah ekonomi dan cara mengatasinya, yaitu yang kita sudah belajar. Ya, itu sudah kita belajar. Yang kedua, yang mengenai inti masalah ekonomi. Ya, berarti ketiga adalah sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi, ya kan? Berarti itu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang keempat adalah mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Ya, berarti itu yang kita sudah kerjakan atau sudah dijelaskan pada pertemuan pertama pada siswa anak. Berarti sudah semua dimengerti, sudah paham dan sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Pada pertemuan kedua nanti maka kita belajar mengenai jenis-jenis sumber daya modal dan yang kedua adalah sumber daya pelatihan dan skill. Itu kita masuk materi nanti pas pertemuan atau pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan ke minggu depan. Oke. Berarti karena kita sudah ya selesai materi kita pada pagi hari ini, maka Bapak sudah mengambil tadi kesimpulan, maka kita mengambil kesimpulan tadi sudah ya. Terus maka kita akan menutup. Berarti kegiatan kita seterusnya karena sudah saya mengambil kesimpulan tadi atau mengambil kesimpulan, maka setiap kelompok maka mengambil refleksi dalam bentuk yang masalah ekonomi. Kelompok 1 kasih tanggapan. Dasarnya menurutku yang Anda sudah kita pelajari tadi apa saja mengenai tanggapan Anda?
Dalam mengenai sumber ekonomi ini, kami bisa mengetahui lebih dalam bagaimana inti dari masalah ekonomi dan bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi. Oke, tepuk tangan. Terus kelompok 2. Baik, setelah kami mempelajari mengenai inti masalah ekonomi yaitu kami bisa mengetahui apa saja masalah-masalah ekonomi dengan cara mengatasinya. Kedua, kami bisa mengetahui inti masalah ekonomi. Ya, tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Tanggapannya? Yaitu kami mampu mengetahui inti masalah ekonomi misalnya berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan juga sumber daya talent atau skill wirausaha. Oke, tepuk tangan. Oke, saya Bapak mengambil kesimpulan. Berarti ke asal Bapak mengambil kesimpulan dalam masalah ekonomi. Ya, intinya tadi masalahnya adalah barang atau benda menjadi alat pemuas kebutuhan untuk memperoleh diperlukan dengan adanya penurunan disebut dengan produksi. Berarti ada beberapa faktornya tadi apa? Sumber daya alam terbagi 3, ya, terbagi 3 faktornya: tanah, air, barang tambah. Yang kedua, sumber daya manusia. Apa tadi? Tenaga kerja. Ya, itu kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini. Oke, maka kita akan masuk ke penutup. Ya, sebelum kita selesaikan atau sebelum kita istirahat, maka kita akan bernyanyi. Ya, siapa yang membawa kita bernyanyi yang begitu, yang lagu yang begitu ceria, yang bisa kita itu tidak membosankan. Oke, halo Mandu bisa? Bisa. Oke, ya, 1, 2, 3. Karena kita sudah menyerahkan kita ke dalam tangan Tuhan, dan Bapak juga mengingatkan lagi tugasnya di bawah minggu depan. Apa tadi tugas kita? Topiknya masalah ekonomi. Oke, berarti anak kami harus menyiapkan dari rumah dan diserahkan kepada Bapak pas pertemuan kita kedua minggu depan. Ya, oke? Oke. Maka jangan lupa untuk ya diserahkan kepada Bapak. Sumbernya diambil dari internet atau masalah-masalah ekonomi yang lain. Ya, bisa membuat ya? Bisa. Makalah dan teliti. Ya, dia harus ada penjelasan dalam topik masalah ekonomi. Ya, tugas itu dikumpulkan minggu depan. Ya, karena kita masuk ya minggu depan. Ya, mengenai materi-materi ini dikumpulkan setiap satu kelompok, baru Bapak bisa menilai. Ya kan? Iya. Berarti kalau ada tugasnya, maka ada nilai kelompok.
Ya, kita apa ya? Ya, beres-beres karena kita mau istirahat sebentar lagi, mau bel, ya kan? Iya.